Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita sudah berada di komplek pemakaman Masjid Agung Payaman Magelang. Nah, di komplek ini ada beberapa aulia dan memang komplek pemakaman ini adalah komplek makam para aulia wassolihin wal ulama'il amilin. Nah, di belakang saya ini adalah makam dari Mbah Kulhu. Nah, Mbah Kulhu ini terkenal dengan nama Mbah Kulhu karena konon kabarnya ketika ada orang minta ijazah, Mbah, kula diijazah itu Mbah. Maca Kulhu. Nah, nama aslinya adalah Mbah Muhammad Soleh. Dan ceritanya banyak orang-orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran beliau nek pengen naik haji, nah itu lantarannya sama beliau. Dan di sampingnya itu adalah makam Habib Ahmad Basyaiban, juga auliaillah. Kemudian di dekatnya Mbah Kulhu ini ada makam Mbah Kanjeng Raden Tumenggung Seconegoro. Beliau adalah Bupati pertama Wonosobo, penderek Pangeran Diponegoro, dan nyantri sama beliau, kemudian meninggal dan dimakamkan di samping Mbah Kulhu. Luar biasa pokoknya teman-teman, ziarah itu akan meningkatkan keingatan kita terhadap kematian. Nah teman-teman, kalau Habib Mbah Kulhu dan Mbah Seconegoro itu memang kelihatannya sudah sepuh ya, karena generasi perang Diponegoro, bisa jadi sebelumnya juga. Nah kalau di dekat di belakang Masjid Agung Payaman persis itu adalah makam dari Mbah Sirat Payaman. Nah kalau dihitung kurun waktu itu ya Mbah Sirat Payaman itu mungkin di bawah Mbah Hasyim Asy'ari lah. Kalau umpamanya murid ya beliau muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, yo menurut Kiai Karim, Mbah Kiai Karim dari Ngawi itu mengatakan bahwa tiap Jumat itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rawuh ke Payaman menjumpai Mbah Sirat Payaman. Kemudian rahmatnya luar biasa banyak sekali, kan terkenal dengan sebutan Romo Agung Payaman itu teman-teman. Nah itu dia, belakang adalah Masjid Agung Payaman. Nah di belakangnya Masjid Agung Payaman ini merupakan komplek pemakaman para aulia wassolihin wal ulama'il amilin, termasuk ada Mbah Sirat Payaman yang saya maksud tadi. Nah beliau ini masih generasi ya belum lama-lama amat sih, tapi tingkat kealimannya itu luar biasa. Bahkan ada kisah yang masyhur tentang keunikan beliau. Dikisahkan suatu saat tuh ada musyawarah, para alim bermusyawarah bagaimana hukumnya ketika zikir la ilaha illallah itu kepalanya bergedek-gedek, la ilaha illallah itu. Akhirnya Mbah Sirat itu rawuh. Nah, dan rawuh disuguhi kopi. Nah, ketika minum kopi, ngunjuk kopi itu Mbah Sirat langsung menikmati kopi sambil gedek-gedek. Setelah itu musyawarah selesai. Kesimpulannya bahwa orang gedek-gedek zikir itu boleh karena menikmati enaknya zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Sekian, ikuti terus perjalanan saya, semoga kita bisa ngalap berkah dari alim ulama wal aulia il amilin wal ulama il amilin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.